Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Liviantika. Saya Maria Cantika Syaka. Di sini kami ingin sharing, ingin berbagi cerita tentang pengalaman kami selama kami melakukan kerja praktek. Pada awal mulanya kami di-plotting oleh universitas itu dapat PT di minyak bumi dan gas. Kebetulan karena masih dalam COVID, masih Pada tutup, PT-PT-nya nggak terima mahasiswa kerja praktek. Jadi kami sudah mencari beberapa channel untuk kita masuk ke PT-nya, tapi emang belum dapat di migas. Jadi kita pindah Coba-coba ke PT-PT lain Iya. gitu, kayak ke semen, terus ke kertas. PT-PT, iya. Nah, akhirnya kita pertama kali coba apply itu di PT Papertech, itu PT Kertas. Nah, itu di bulan Juni tanggal 12 di 2022. Pertama kali ngirim proposal pakai pos, jadi dia tuh langsung ngirim. Ya, berkas langsung, bukan via email. Nah, abis itu kita udah ngirim, tapi seminggu, 2 minggu Tungguin nggak ada kabar. Iya, masih abu-abu, nggak ada yang ngontek juga. Terus kita udah bolak-balik telepon juga, emang responnya nanti dikabarin kayak gitu. Terus yang kedua juga kita udah apply di PT Bangun Indonesia. yaitu di bulan Juli tanggal 21 2022. Itu kita ngirim berkasnya online. Email. Iya, via email. Terus sama kita kontak juga beberapa kali, tapi emang gak ada jawabannya kayak dioper-oper gitu, kayak Malah pas ditelepon tuh kayaknya nggak diangkat deh. iya, istrinya. ada yang diangkat, ada juga yang kadang tuh nggak diangkat. Nah, terus akhirnya kita sempat stop dulu, masih mikir nih mau PT apa lagi yang buka, cari-cari referensi juga dari teman-teman yang udah duluan. Terus akhirnya dapat satu PT nih yang kayaknya ada kesempatan kita buat masuk, itu di PT Di Asahimas yang ada di Cikampek. Coba masukin proposalnya. Iya, kita apply proposalnya, ngurus data segala macam, terus habis itu di tanggal 11 September itu tuh ya. Jadi terus kita tuh diterima sekitar tanggal 3 Oktobernya sampai tanggal 28. Nah, itu tuh sebelum itu dikabarin kalau kita disuruh ngurus berkas-berkasnya kayak BPJS, kita harus punya BPJS tenaga kerjaan. Untungnya waktu itu BPJS tuh bisa dibikin secara online kan, cepat juga. Terus kita disuruh ngurus berkas vaksin booster, terus kita ada disuruh dikirim format surat dari Asahimas untuk kampusnya, jadi disuruh ditandatangani sama dekannya. Jadi kita ngurus dulu ke Univ, baru nanti di tanggal 3 atau hari pertama kita masuk itu dikasih berkasnya, dicek gimananya. Nah, di tanggal itu tuh kita hari pertama kita KP itu ketemu sama HRD dengan ngecek berkas, terus dikasih tahu abis dari HRD itu kemana jadi kita abis dari HRD ke safety induction buat dikasih tahu hal-hal apa aja gitu, kayak safety yang ada, peraturan yang ada di Asahimas. Nah, terus habis itu kita disuruh pretest. Pretest. Nah, kalau nilai di bawah 80 itu kita di remedial dulu. Kalau misalkan nilainya masih di bawah 80 itu poinnya, kita udah pasti nggak diterima buat kerja praktik di situ. Jadi pas hari pertama kita ketemu HRD itu bukan berarti kita langsung bisa masuk buat kerja praktik, tapi emang ada tesnya dulu. Soalnya tesnya juga sebenarnya menurut saya sih penting ya, soalnya yaitu tentang safety sama tentang pabriknya juga. Jadi kalau misalnya kita di awal juga udah nggak tahu pabriknya, pasti emang kesannya nanti jadi ngeblank gitu. Terus udah gitu kita habis dari tes itu kita dianterin ke pembimbing lapangannya di sana, ke kantor sebelumnya kita ditempatin di plotting di hot C2. Jadi di Asahimas tuh ada dua divisi, ada C1 sama C2. Jadi kita dapetnya di hot C2.
Nah di HC2 itu kita dianterin, terus kita ketemu sama pembimbing lapangan, nah namanya itu Pak Joko. Nah beliau itu dari awal kita datang dia langsung ngasih perkenalan, terus review materi pertama nih kita harus ngapain, terus dikasih jadwal juga selama sebulan ke depan. Jadi sebenarnya bukan kita yang kayak mau kesini gitu, enggak, tapi emang udah diplot jadwalnya dari hari pertama sampai hari terakhir tuh kita nggak ada kosongnya. Selagi kosong juga itu hari itu kita ada jadwal diskus sama pembimbing lapangan. Jadi emang kita ke ruangan terus kita diskusi nih, misalkan kayak kemarin kita kesini terus ada yang mau ditanyain gitu, ada yang kurang penjelasannya kayak gitu. Terus juga setiap kita datang ke plot-plot itu, ke jadwal itu tuh beda-beda yang nganterin gitu. Jadi bukan Pak Joko. materinya beda. Iya, bukan dari divisi itu orang-orangnya, tapi bagian-bagiannya masing-masing. Iya, emang di dalam satu kantor itu, satu divisi itu udah ada bagian-bagiannya sendiri gitu. Kayak misalnya kita hari pertama sama Pak ini, terus besok sama Pak ini yang emang dia kepala bagiannya gitu. Jadi ntar diantarnya udah enak diantarinnya. Jadi nggak setiap hari sama pembimbing lapangan. Tapi pembimbing lapangannya selalu stay di kantor sih. Kayak misalkan abis kita ke lapangan terus nanya kayak gitu. Terus pembimbing lapangannya juga sebenarnya ada dua, satu lagi itu Pak Kus Hairi. Itu juga kalau misalnya Pak Joko sibuk, kita bisa diskusinya ke dia atau nanya ke dia. Ya. Terus habis itu kita KP biasa ngelakuin jadwal dari hari pertama sampai hari terakhir. Terus di hari terakhir itu dikasih tahu sih emang dari awal kalau kita di hari terakhir KP itu ada presentasi akhir ke semua orang divisinya. Jadi dari awal kita KP sampai terakhir itu emang semua materi tuh harus kita masukin ke PPT. Iya, jadi pas diskusi per minggunya itu juga kita disuruh nyicil dan ditunjukin ke pembimbing lapangan kita. Iya, emang harus ngelakuin presentasi karena setiap yang kerja praktek di situ katanya emang selalu sih nggak pernah nggak ada yang presentasi. Dan ini emang presentasinya ke semuanya, bukan kayak ke pembimbing lapangan doang atau ke pemateri yang nganterin, tapi memang ke semuanya. Jadi lumayan serem sebenarnya. Tuh di akhir presentasi itu kita kayak ada disuruh revisi. Disuruh revisi karena pas presentasi juga kita kayak masih ada materi yang kurang gitu. Dapat masukan-masukan dari yang audiensnya. Iya, dapat masukan, dapat pertanyaan yang memang harus kita jawab, kayak seminar aja sih sebenarnya. Tapi ini ke orang-orang sana yang emang mereka tahu banget tentang pabriknya gitu. Pabrik Asahimas tentang apa kan kita belum kasih tahu. Oh iya, pabrik Asahimas itu produksinya kaca. Kacanya itu ada banyak sih jenis-jenisnya, tapi yang kita di C2 itu cuma produksi kaca building. Iya. Ada satu tempat lagi mereka sama produksinya pattern. Sama di satu tempat lagi tuh mereka ada produksi kaca otomotif. Itu tapi di C1. Iya, nah kebetulan kita di C2 jadi kita dapatnya kaca building sama pattern gitu. Terus abis selesai kita presentasi tuh kita disuruh nemuin HRD sebenarnya. Kita disuruh nemuin HRD buat dapet nilai-nilai kitanya. Tapi karena waktu itu kita nggak sempat, dia miskom gitu. Jamnya katanya dikasih jam segini, tapi ternyata udah pulang kayak gimana gitu. Kita pokoknya telat deh waktu itu ngelakuin presentasi juga. Kita sempat diundur karena seharusnya kita tuh presentasi tanggal 28 hari terakhir, cuman karena orang kantor itu semua satu divisi pergi ada urusan di luar kantor, jadi kita tuh diliburin. Terus abis itu ternyata kita didapetnya itu presentasi di hari Senin. Hari Seninnya berarti kurang lebih tanggal 1 atau tanggal 31 deh, lupa. Nah itu kita baru tuh presentasi di situ. Nah abis itu ternyata di situ dikasih tahu kalau kita tuh sebenarnya harus ke HRD-nya lagi buat sekalian pamit kayak gitu, sekalian dapat nilai, tanda tangan dan pamit. Cuman karena kita ada miskomunikasi sama pembimbing lapangan juga, jadi kita belum sempat ke HRD-nya gitu. Jadinya kita cuman langsung katanya ya udah nggak apa-apa, nanti kesini laginya waktu kita kasih
laporan apa sih, hardcovernya, laporan iya, cetaknya. sekalian ketemu HRD-nya lagi gitu. Jadi untuk nilai sebenarnya kalau dari ASAHIMASE sendiri itu katanya masih belum sampai tahu sekarang. kitanya. Sampai sekarang kita belum tahu. Tapi kalau misalkan sampai sekarang komunikasinya cuma tentang materi aja nih, kita yang kurang, soalnya kita Data-datanya masih kadang masih ada yang kurang gitu, masih miss kayak gitu. Cukup sekian sih kayaknya pengalaman dari kita. Iya, kita udah KP sebulan kurang lebih, kita udah dapat banyak pelajaran juga, terus juga seru, nggak ngebosenin, soalnya kita setiap hari tuh bener-bener ke lapangan, terus habis itu diskusi kayak gitu ya. Sekian Cerita. sharing-sharing kita mengenai kerja praktek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.